bergaung apapun itu unsur masuk ke dalam unsur-unsur musik. Jadi musik itu maha luas, ada di setiap aspek dalam kehidupan. Bayi menangis itu musik, ya kan? Iya. Orang membaca kitab suci lebih jelas lagi bertilawah ya, Quran itu juga musik. Burung berkicau di pagi hari, daun berguguran bersentuhan. Kalau terdengar bunyinya, terdengar resonansi muncul, itu pasti dia memiliki frekuensi tertentu, walaupun ambangnya kan sangat luas. Ada yang bisa didengar oleh telinga manusia, ada yang tidak, tetapi pada galibnya dia mengeluarkan bunyi. Itu sudah musik. Jadi musik itu sangat mendasar dan sangat fundamental. Kalau kita dilarang bermusik, lantas pertanyaannya harus dipilah, musik yang bagaimana, atau musik apa yang tidak boleh, di mana letak kesalahannya. Sementara kita yang tadi disebutkan di awal, segala apapun yang berbunyi di alam ini kita tidak lepas dari keterpengaruhan atau sentuhan-sentuhan bunyi-bunyian. Musik. Pembantu rumah tangga saat pagi hari dia mencuci pakaian, mencuci piring, itu ada bunyi-bunyian, dan itu kalau orang musik bisa menyebutnya itu orkestrasi rumah tangga, ya kan? Dan itu sangat stereotip ya, stereo. Membantu mencuci piring sementara di kamar lain ada bayi menangis, ya kan? Sementara di tempat lain atau di kamar lain ada bunyi-bunyian yang memang semua itu saling memberikan kontribusi kepada mungkin pada suatu titik harmoni atau disharmoni, ya kan? Boleh harmoni, boleh juga disharmoni, dua-duanya musik. Baik yang harmoni maupun yang disharmoni. Analoginya adalah baik yang konsonan, sonan maupun yang disonan, ya kan? Baik yang sonan maupun yang disonan, itu semua seperti kita baik yang tuning maupun yang tidak tuning, jadi sama-sama unsur musik. Gamelan itu suaranya kan tidak tuning. Gamelan itu kan ada yang disonan, suara bernyanyi di kur juga ada yang disonan. Jadi itu semua musik. Jadi musik itu sangat luas. Mengaji pun ada unsur musik. Ya. Imam saat memimpin jamaahnya musik, ya, melantunkan ayat atau membaca surat-surat tertentu, itu ada unsur musik. Ada notasi-notasi yang bisa kita aktualisasikan dalam bentuk simbol-simbol. Ini kan pemahaman musik. Panjang kita bisa menangkap. Iya. Tapi kan mereka yang menggaungkan masalah musik haram kan kurang pemahaman, mungkin sumber ya. Ya itu tadi pertanyaan, musik yang bagaimana peruntukan. Maka lantas secara garis demarkasi hitam putih ya, hitam putih kita ambil sama halnya dengan pisau atau senjata tajam, bahwa pisau itu bisa untuk membunuh. Yang dijual di pasar itu, si penjual itu tidak punya niat sama sekali saat dia menjual pisau itu untuk membunuh. Fungsionalnya adalah untuk memotong cabai atau bawang atau sayur-mayur di rumah bagi emak-emak. Iya. Nah, begitu juga si pemusik saat mencipta. Rasanya kalau diambil data statistik, ada penelitian atau survei, sangat jarang di planet ini orang musik terutama yang menciptakan musik itu untuk hal yang digunakan untuk hal yang negatif. Kalaupun ada, tetap rasionya lebih banyak musik itu adalah untuk keindahan atau untuk membuat orang gembira, mengingatkan sesuatu, ingatan masa lalu. Jadi itu fungsionalnya lagi, ya kan?
Kalau memang nilai-nilai benar juga dipakai untuk yang negatif, nilai-nilai benar ya, nilai-nilai luhur itu negatif juga bisa, ya. Suara ngaji keras-keras saja biar negara tetangga terganggu bisa juga, padahal kan nilainya baik. Iya. Ayat suci, tapi kalau keras-keras diputar sampai tetangga terganggu, apalagi yang bukan non-muslim, bisa juga tidak baik, fungsionalnya tidak baik. Iya, pemahaman di situ ya. Tapi unsur zatnya itu baik-baik saja. Artinya kembali semua letak pada kita, pada trial and error kita dalam hidup. Apakah kita fungsional, kita sebagai manusia yang membawa semua ini serba menuju kebaikan, atau untuk keburukan. Kalau kita bawa untuk kebaikan, bahkan barang yang tidak baik bisa menjadi baik, ya kan? Nah, apatah lagi bahwa musik ini kan diciptakan untuk kebaikan. Masa sih akan bermanfaat? Kan trial and error tergantung subjek kita sebagai manusia. Cuma ada masalah lagi Mas. Masalahnya tuh karena yang jawab kan Mas musik. Terus kalau orang lain yang ditanya kayak gini pasti jawabannya mungkin Ya karena beda, tadi kembali tadi bahwa si A itu memang jelas mungkin bukan orang musik atau tidak bisa menerima anugerah musikalitas dari alam atau dari pencipta itu. Karena semua apapun secara absolut merujuk bahwa tidak ada yang diciptakan selain oleh Sang Khalik. Semua ini diciptakan olehnya, berasal resourcesnya itu dari sana, dari ilahiyah. Nggak ada, kita ini hanya duplikasi aja, hanya meneruskan. Jadi semua dasarnya dari sana. Dia bicara itu juga sedang bermusik kan? Dia punya musik itu punya karakter, punya timbre, punya color, ya kan? Punya teknik, punya apa lagi, semua itu unsur musik nggak lepas. Kita tadi kembali, apapun yang mengeluarkan sumber bunyi-bunyian itu sudah musik. Tinggal lagi tadi mau ditata bagaimana suara itu, apakah menjadi suatu rangkaian yang harmoni, apakah tidak kan itu. Tapi itu adalah sumber bunyi-bunyian, itu adalah sumber musik. orkestra rumah tangga. Azan Ada jelas, Iya. musikalitasnya tinggi di dalam lantunan azan, ya kan? Sehingga punya karakter. Setiap orang muazin yang azan itu mengumandangkan azan itu pasti berbeda karakternya, colornya berbeda, ya kan? Timbrenya berbeda, vibrasinya berbeda, ya kan? Sonoritasnya berbeda. Itu kan sudah. Nah, kalau dia tidak mau mengurangi nilai-nilai itu, ya lurus saja bahwa wakbar itu juga musik. Karena ada bunyi walaupun datar, ya. Ketukan juga walaupun dia permanen, tidak ada harakat panjang ada pendek atau pendek. Kita sudah buktikan kita di orang klasik, ya kan, dalam lagu Romance Jamur, ketukan itu seperempat sampai akhir, satu nada, monoton, bagus dan indah-indah saja, ya kan? Teng 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 teng. Itu kan datar, ketukan juga. Ada juga iramanya datar seperti musik reggae. Datar notasinya, tapi ketukannya berbeda. Musik juga ada. Sudah susah kita untuk tidak terkooptasi oleh nilai-nilai musik dalam hidupnya, susah. Detak jantung itu musik. Sebenarnya musik ini, kalau orang bilang musik yang dilarang, ya musik yang mana? Tentunya pisau yang dipakai untuk membunuh. Tentunya musik yang dipakai untuk yang negatif, itu yang tidak boleh. Ya kembali ke khazanah umum. Apapun yang dipakai untuk negatif menjadi negatif. Simple. Sebuah pertanyaannya gini kan, perspektif orang ini nih, ini kan pembenaran karena Mas musik. Jadi kan hal-hal ini pasti mereka bilang, karena Mas kan musik, makanya jawabannya seperti ini. Tapi kan kita mencoba berdiri untuk tidak hanya di orang musik. Kita kan tadi penjelasan sudah mencoba berdiri di orang yang tidak musik, yang tidak hanya memahami dari pakem-pakem musik. Jadi kita contohkan suara burung, ya kan?
bagi orang yang awam, mereka memang tidak menyatakan bahwa itu unsur musik. Tetapi kan ada contoh bahwa burung berpisah, angin mendesir, gelombang laut berombak bunyi deburan ombak. Diberitahu sama orang yang mempunyai dasar-dasar musik bahwa itu adalah unsur musik, unsur alam yang dalam kaidah musik itu adalah bunyian yang mengandung keindahan. Itulah musik. Jadi orang yang awam jadi tahu musik itu bukan hanya musik yang dibuat manusia secara artifisial. Iya, dia bilang tadi saat bayi kita lahir mengeluarkan suara ketuban pecah, itu musik semua. Ya, detak jantung yang mendesah saat mengorok waktu tidur, itu musik semua. Itu musik. Kan begitu, ya kita tidak bisa terlepas. Kalau tidak ada itu, maka tidak ada keindahan. Tidak ada keindahan. Dan itulah kita diciptakan sama Allah, rentang desibel manusia itu dibatasi. Ya kan? Mungkin dari, kalau tidak salah ya, kalau salah tolong direvisi. Yang bisa diterima oleh manusia itu dari 30 sampai 100 desibel. Di luar itu kita nggak mendengar bunyi-bunyian yang bisa kita tangkap ataupun yang terlalu menegakkan telinga kan. Nah itulah nilai keindahan bagi manusia. Jadi bagi yang tidak tahu, ya kita tadi mencoba berdiri di bagi yang tidak tahu. Ternyata musik itu tidak hanya yang menciptakan kita secara artifisial, gitar, drum, apa yang konvensional itu. Ternyata yang lebih alami digunakan bagi semua orang yang mendengar semua itu unsur musik. Untuk kawan-kawan yang bermusik nih, ada sebagian anak. Begini tuh, bagaimana kalau bertilawah itu yang ngaji itu atau dalam musabaqatul wadul itu nggak usah pakai irama, nggak usah pakai unsur musik. Nah, kalau memang berirama itu dikatakan haram, maka tidak ada dong. Mengaji itu harus begini, terutama beda di bahasa Indonesia dan bahasa Arab kan. Bahasa Indonesia itu nggak ada harakat, ya. Di mana kamu tinggal tidak ada, di mana kamu tinggal nggak ada, atau di mana kamu tinggal, nah itu ya kan. Nah seharusnya kalau memang tidak boleh berirama, tidak musik, ya silakan aja membaca Al-Quran itu tanpa patukan, tanpa unsur-unsur musik, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, begitu aja kalau tidak memakai unsur musik. Nah itu kan dilarang, salah itu nggak benar, artinya berbeda. Artinya dia harus mengambil kaidah pakem musik agar makna yang tersurat maupun tersirat muncul dalam arti yang sebenarnya kan. Karena kalau dibacakan kurang harakat, artinya bisa berubah. Nah, kalau emang itu haram, berarti jangan baca secara harakat. Lebih berat lagi konsekuensi bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia nggak ada harakat. Ya? Iya. Siapa nama kamu? Udah selesai. Kalau di bahasa Arab bisa beda. Siapa nama kamu? Itu beda artinya. Nah kalau Anda merasakan musik itu haram, jangan pakai unsur-unsur musik. Iya, jangan pakai unsur-unsur musik. Iya. Anda mengklaim bahwa kami bermusik haram, Anda juga membaca Quran jangan memakai unsur musik. Iya. Lurus saja, datar aja, atau sama gue. Ya kan? Kan nggak bisa. Anda harus, ini harus panjang sekian harakat. 1 rakaat, 2 rakaat, 3 itu unsur musik, itu pakem kami, itu milik kami, milik awam yang sudah dari dulu ada. Sebelum manusia membuat bahan-bahan musik yang artifisial, alam ini sudah diciptakan Allah bermusik. Segala ciptaan Allah ini ada unsur musik. Saat bumi diciptakan mungkin ada bunyi-bunyian. Nah bunyi-bunyian itu adalah unsur musik. Itu tidak bisa lepas dalam hidupnya dari unsur musik. Orang meninggal itu ada unsur musiknya, saat dia mendesak, saat azannya dicabut, itu ada nilai musik. Jadi penutup teman. Mungkin kawan-kawan yang bermusik nih kadang takut nih, akhirnya waktu pindah ke daerah yang daerahnya orang-orangnya
hampir 70%. Fundamentalis ya. Dia takut untuk bermusik gara-gara paham Ya itu tadi. tinggal kaidah minoritas dan mayoritas. Kalau kita dalam minoritas ya mau nggak mau kita terkalahkan, ya kan? Terkalahkan otomatis secara hukum alam. Kita tidak bisa memaksakan karena mayoritas di sana di suatu tempat ya, kurang suka dengan musik yang dimaksud musik yang sangat inklusif, bukan musik secara universal. Itu kan tidak inklusif bisa, eksklusif bisa, ya kan? Jadi ya sudah, kita mau nggak mau ya bersabar karena kita memiliki pemahaman yang bercakrawala lebih luas kan. Kalau bercakrawala secara sempit ya memang begitu akhirnya. Nah, mereka tidak tahu bahwa gitar itu awalnya bahkan bukan dari Eropa kan? Dari Jazirah Arab. Gambus itu awal cikal bakal gitar. Kalau memang kita langsung pada contoh alat musik nih secara MC, gitar sendiri bukan dari orang yang non muslim, bahkan dari saat belum ada diciptakan alat musik, orang bertepuk tangan, itu sudah musik. Ya, batu diadu, ya, pedang diadu, itu sudah unsur musik, sangat luas, sangat dan terlalu picik kalau kita mendefinisikan musik itu dalam arti yang sempit, terlalu picik dan tentu tidak terima. Musik itu adalah bahasa universal, dan diterima itu dalam kamus apapun, dan diterima dalam terminologi apapun, sudah diterima. Seperti rasa cinta. Jadi memang nggak bisa kita memilah-milah atau membuat dikotomi musik arah musik ini, nggak bisa. Juga tergantung manfaatnya. Kita ingin untuk apa? Benar kata bahasan musik yang tadi kan, waktu musik itu diciptakan bukan untuk kebanyakan, kalaupun kita bertoleransi, katakan ada rasio ya 10-90 atau 20-80. Saya walaupun belum pernah melakukan survei atau apa, masih lebih percaya bahwa penciptaan musik itu sesuatu yang indah, bukan sesuatu untuk yang membunuh atau yang sifatnya subjektif. Kan gitu. Dari niatnya itu kebalik. Walaupun ada. Ya, semoga jadi pencerahan lah kan bagi mereka yang masih kurang sumber kan, mudah-mudahan dapat pencerahan dari gitu. Jadi pemahaman, meaningfulness-nya harus ditingkatkan. Pemahaman. Itu kita kalau mau saling berargumen, ya tolong Anda dalam aktivitas jangan pakai dong unsur-unsur musik. Kalau memang musik itu milik orang yang memahami. Bahwa semua bunyi-bunyi yang ditimbulkan itu adalah musik itu sendiri. Membaca Quran itu harus pakai kaidah musik, ketukan, harakat. Apalagi dilombakan, yang lagunya indah itu sangat musikalitas, sangat musikalitas, kental sekali unsur musikalitasnya. Di situ ada pertimbangan-pertimbangan, cuman mereka tidak memakai pakem orang musik. Mereka tidak membahas masalah sonoritas, color, karakter, power. Ternyata itu ada semua di tilawah itu. Kalau kebetulan orang musik, maaf ini subjektif atau hanya mengklaim sepihak. Kalau kebetulan orang musik itu jago dalam bertilawah Quran, dalam membaca Quran dia jago, itu lebih perfect, lebih sempurna daripada tilawah atau qori atau apa yang tidak memahami unsur musik. Bukan dalam artian kita mengklaim dalam artian ya, tapi pada galibnya akan lebih perfect, ya kan, mengabsorpsi unsur-unsur kaidah-kaidah musik. Wah. Dan dia punya alasan secara pedagogik bahwa dia punya nilai power yang ambitusnya lebih luas. Nah, mereka yang tidak memahami musik tidak ngerti apa ambitus, ya kan, luas. Mereka punya suara rendah, suara tinggi, yang lebar, ya kan. Mereka punya timbre, mereka punya sonoritas, kesoidan suara, ya kan, kehomogenitasan suara, sonoritasnya terbaca, itu kan. Terus mereka punya teknik, dalam musik itu ada teknik yang tidak semua orang bisa.
Itu yang dinilai, artinya unsur-unsur musik yang dipakai. Pembelajarannya, benar. Ada parameter yang dari tanggung jawab dia menilai unsur-unsur apa yang dinilai. Kan gitu. Yang dia tahu tadi. Nah, dia lebih perfect, Iya. artinya lebih komprehensif menilai suatu qori atau qari'ah saat dia bertilawah. Dia lebih tahu, Bukan mengklaim, bukan. bukan sembarangan. Wah, ini hebat nih kayak qori kayak orang Arab. Ya. Bukan, dia punya tanggung jawab yang memang jelas saat dia menilai, karena punya pakem tadi. Ya, Mas juga tidak perlu pikir mengklaim ini benar pendapat Mas. Tapi secara galib ya kan, sistematika metodologi itu Oh ya, sistematika metodologi itu lebih kuat dari orang yang juri yang mempunyai basic musik dan dia bisa punya kemampuan juga tentang bahasa Arab atau membaca, mengaji dalam kondisi baik dan benar. Itu punya dasar musik itu lebih profesional. makanya